Perkenalkan, nama saya Cyndia Sri Agustina dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pengikhtisaran atau worksheet. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian worksheet atau neraca lajur. Adalah kertas kerja yang digunakan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian keuangan sebagai kertas kerja dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada bentuk worksheet, terdiri dari 5 kolom yang digunakan. Yang pertama neraca saldo, yang kedua ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat laporan laba rugi, yang kelima neraca atau posisi keuangan. Saya Sofia Fioronisa, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan membuat worksheet. Yang pertama, memudahkan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, fungsi worksheet. Yang pertama, untuk meringkas data. Yang kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, menjadikan sebuah alur dalam laporan keuangan lebih mudah. Yang keenam, melihat kegiatan harian perusahaan. Selanjutnya, cara membuat worksheet akan dijelaskan oleh Danisa. Saya Denisa. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengisi worksheet yang benar. Selamat menyimak. Pertama, kalian harus memposting ulang isi saldo dari neraca saldo yang ada. Neraca saldo ini bisa kalian dapatkan saat kalian telah selesai mengerjakan jurnal umum. Atau bisa juga yang sudah disediakan. Kalian cukup memindahkan saldo tersebut dan harus dikerjakan dengan teliti dan benar ya. Jangan sampai terjadi kesalahan saat kalian memindahkannya. Seperti ini misalnya. Saldo kas yang harusnya berada di debit, tapi kalian malah mencatatnya di kredit. Hal tersebutlah yang akan berpengaruh besar pada hasil nanti. Kedua, memposting ulang saldo yang berada di jurnal penyesuaian. Saldo haruslah sesuai dengan yang ada di penyesuaian. Penyesuaian merupakan salah satu yang harus ada saat kalian mengerjakan worksheet. Kalian juga harus dengan benar memindahkannya, baik debit maupun kreditnya, maupun saldonya, karena hal tersebut juga akan berpengaruh pada hasil akhir. Semisal, di sini perlengkapan berada di sisi kredit, namun karena kalian berpikir bahwa saldo normalnya berada di debit, kalian memindahkannya. Hal tersebut salah karena ketentuannya hanya memindahkan sesuai yang kalian isi saja. Tahap yang ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian, yang merupakan hasil jumlah atau kurang antara neraca saldo dan penyesuaian. Jika saldo di neraca saldo berada di sisi debit dan saldo penyesuaian di sisi debit maupun kredit, dengan kredit kalian cukup menjumlahkannya. Jika salah satu berada di sisi debit dan kredit, itu berarti cukup dikurangi atau mencari selisihnya. Begitupun sebaliknya. Tapi disimpanlah pada sisi seperti di neraca saldo. Contohnya, bisa dilihat di bagian neraca saldo dengan nama akun kas, di debit ada 6 juta, di penyesuaian kosong, kemudian kita bisa langsung mengisinya di neraca saldo setelah penyesuaian di debit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian piutang usaha juga di neraca saldo ada 5 juta rupiah, di penyesuaian tidak ada, kita bisa langsung mengisinya di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang lainnya juga seperti itu, tinggal ditulis saja. Bisa kita lihat di perlengkapan berada di sisi debit 1 juta rupiah di neraca saldo
dan di penyesuaian ada 650.000. Jadi kita bisa langsung mengurangkannya saja. 1 juta dikurangi 650.000 dan hasilnya 350. Di bagian sewa dibayar di muka juga kita tinggal mengurangkannya saja. Di debit ada 6 juta dan di kredit ada 2 juta. Jadi tinggal dikurangi jadi 4 juta. Jika kalian menggunakan kalkulator, jika menggunakan manual, kalian bisa menggunakan kalkulator. Tapi jika kalian mengerjakannya di Excel, kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang bisa kalian gunakan di Excel. Terus di sini kita menemukan akumulasi penyusutan berada di kredit, dan di kredit kita cukup menjumlahkannya saja. 1.500.000 ditambah 150.000. Dan hasilnya adalah 1.650.000 disimpan di sisi kredit. Beban perlengkapan berada di debit, di neraca saldo dan penyesuaian 650.000 dijumlahkan menjadi 1.350.000. Agar kita tahu apakah pekerjaan kita benar atau salah, kita lihat dengan cara menjumlahkan akun debit dari sisi kas sampai beban penyusutan peralatan dengan rumus SUM, dan hasil jumlahnya adalah Rp50.650.000. Hasilnya ditarik saja ke samping, nanti kita bisa lihat benar apakah salah. Jika nominalnya seimbang, berarti apa yang kita kerjakan sudah benar. Tahap yang ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian, yang merupakan hasil jumlah atau kurang antara neraca saldo dan penyesuaian. Jika saldo di neraca saldo berada di sisi debit dan saldo penyesuaiannya di sisi debit, ataupun kredit dengan kredit, kalian cukup menjumlahkannya. Jika salah satu berada di sisi debit dan kredit, itu berarti cukup dikurangi atau mencari selisihnya. Begitupun sebaliknya. Tapi disimpan pada sisi seperti di neraca saldo. Jika sisi tersebut saldo awalnya berada di debit, maka kalian juga setelah mencari selisihnya, simpanlah juga di debit. Tapi kalau misalnya kalian kumahanya, kemudian kita mengisi kolom laba rugi, caranya masih sama seperti saat kita mengisi neraca. Kita hanya memindahkan kembali akun-akun tersebut, dan nominalnya juga kita harus benar, mana yang harusnya di kredit dan mana yang harusnya di debit. Begitu juga saldo nominalnya harus benar. Kita mengisi laba rugi dari akun 4 sampai akun 6, atau pendapatan sampai ke beban penyusutan peralatan. Diklik neraca saldo setelah penyesuaiannya, tinggal ditarik aja ke bawah, kemudian kita bisa melihat saldo yang telah kita pindahkan tadi. Caranya cukup sama seperti tadi. Kalian bisa tarik ke bawah biar nggak susah. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan rumus SUM. Apakah benar, apakah tidak. Selain menggunakan rumus SUM, kita juga bisa menariknya ke samping biar nggak susah. Di sini kita juga nggak akan melihat. Di sini juga kita tidak akan bisa melihat terlebih dahulu seimbang atau tidaknya hasil tersebut. Di sini terlihat bedanya. Kemudian kalian cukup mengurangkannya saja atau mencari selisihnya. Kita cari di tempat yang terkecil dengan cara saldo yang paling besar dikurangi saldo yang paling kecil di neraca. Jangan lupa pakai kurung dan kurung tutup, dan sama dengan juga kalian jangan lupa. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan sama dengan, maka Excel tidak akan membaca. Kemudian laba rugi juga sama. Kita cari di sisi di mana saldonya lebih kecil. Kemudian
10.100.000 dikurangi 8.900.000 disimpan di sisi terkecil. Kalian bisa melihat seimbang atau tidak di sini. Di sini sama-sama neraca saldo dan laba rugi adalah 1.200.000. Di sini kita bisa langsung lihat jumlahnya berapa pakai rumus SAM lagi dengan cara menjumlahkan 8.900.000 dan 1.200.000. Ya, jumlahnya adalah 10.100.000. Kemudian kita tarik ke samping apakah benar apakah tidak. Yang sampingnya juga sama, kita tinggal tarik aja karena rumusnya auto bakal pindah ke samping kalau misalnya kita tarik. Di sini kita bisa lihat di neraca saldo, debit dan kredit mempunyai nominal yang sama. Jika kalian sudah melihat saldo kalian sudah seimbang atau tidak, kalian bisa menilainya sendiri. Menurut saya, seimbang atau tidaknya itu adalah suatu pembuktian bahwa kita mengerjakannya dengan benar. Jika saldo kita tidak sama atau tidak balance atau tidak seimbang, tentunya pekerjaan kita juga ada yang salah, seperti salah memasukkan akun yang harusnya di debit tapi ini malah disimpan di kredit, ataupun salah menulis saldo, baik itu kurang 0 atau lebih 0 juga dapat mempengaruhinya. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat membantu bagaimana cara pengerjaannya. Sekian pemaparan materi tentang worksheet. Kami dari kelompok 3 mohon maaf bila banyak kesalahan Karena kami masih dalam proses belajar juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.